Setelah sebelumnya Huzi dan yang lainnya sampai di lembah puncak, mereka dibuat terkejut ketika bertemu dengan leluhur si Jumar dan leluhur Zhao yang ikut dalam penyerangan Kaisar Siluman 500 tahun yang lalu. Di mana setelah mewariskan semua jurus dan elemen inti kepada para penerusnya, akhirnya para arwah leluhur tersebut bisa pergi dengan tenang. Tetapi kedatangan mereka ke sana ternyata juga telah ditunggu oleh Yimei, di mana dia menyebar bunga pemikat, salah satu tanaman sihir yang berbahaya untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak perlu. Namun karena udah terlanjur basah, akhirnya mereka pun harus menyelesaikan misinya dengan semua resiko yang akan mereka dapatkan, di mana Huzi, Xiaoshuan, dan Zhao mencari induk atau inti dari bunga pemikat tersebut, sementara sisanya stay di tenda untuk membuat perisai pelindung demi melindungi mereka dari ancaman serbuk bunga pemikat. Sialnya, hingga malam tiba, mereka masih belum menemukan inti dari tanaman tersebut sampai akhirnya bunga itu kembali menjadi putih dan menyerang mereka. Disinilah Yimei kembali menampakkan dirinya, di mana dia dapat dengan mudah menjebak mereka. Untungnya Yanran yang ternyata dari tadi membuntuti mereka muncul untuk membantu dan memprovokasi Yimei sehingga dia dapat membebaskan Xiaoshuan walaupun dirinya juga ikut terjebak. Saat perhatian Yimei teralihkan itulah Jumar memanfaatkannya dengan menggunakan ratusan benang peraknya untuk gantian menjerat Yimei dan akhirnya mereka bisa menghancurkan batang inti dari bunga pemikat. Tapi saat mereka kira mereka sudah menang, mereka telah salah besar karena ternyata benang perak milik Jumar hanya seperti mainan bagi Yimei, di mana dia dapat dengan mudah melepas ikatan tersebut. Tidak sampai di situ, mereka pun kembali dibuat terkejut ketika Yimei memanggil hewan peliharaannya, yaitu seekor harimau bondol yang tidak lain adalah ibunya Huzi. Belum diketahui secara pasti apa sebenarnya yang terjadi di sana. Yang jelas di sini ibunya Huzi bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang tentu saja peristiwa itu membuat Huzi mak pelenggong. Keesokan harinya, Huzi dan yang lainnya lalu memutuskan untuk kembali menjelajah ke arah Yimei melarikan diri. Siapa tahu mereka mendapatkan jawaban tentang ibunya Huzi yang tiba-tiba bekerja sama dengan Yimei. Namun alih-alih mendapat jawaban, mereka justru mendengar suara dan menemukan seseorang yang terjebak reruntuhan batu dengan kondisi lemas. Dan ternyata beliau ini adalah leluhur Xiaoshuan, yaitu Wuji. Di mana hal itu dibuktikan dengan tato Yosan di tangannya sebagai identitas atau tanda pengenal dari leluhur Xiaoshuan. Di sini beliau lalu menceritakan di mana setelah berhasil membunuh Kaisar Siluman 500 tahun yang lalu, tubuhnya menjadi abadi yang hal itu membuat wajahnya tetap glowing meskipun telah berumur 500 tahun lebih dikit. Namun kutukan tersebut juga membuatnya tidak bisa lagi merasakan apapun dan juga tidak bisa meninggalkan lembah puncak yang akhirnya dia terjebak di reruntuhan batu tersebut. Di sini sebenarnya sudah ada keanehan, kok bisa pendekar terhebat terjebak di reruntuhan batu. Namun melihat leluhurnya masih hidup di depan matanya, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mengeluarkan Wuji. Beliau lalu menceritakan kisahnya yang waktu itu berhasil mengalahkan Kaisar Siluman menggunakan pusaka sihir. Masalahnya jantung dari Kaisar Siluman masih belum benar-benar mati yang membuatnya terus mengalirkan darah sampai menuruni lembah puncak hingga masuk ke wilayah laut. Hal itulah yang menjadi penyebab utama kenapa Lautan Ming menjadi berwarna merah, dan satu-satunya cara untuk menghentikan atau memutus sumber dari Lautan Ming adalah dengan cara menemukan jantung Kaisar Siluman di pulau tersebut yang lokasinya masih tersembunyi. Sebenarnya waktu itu beliau bersama istri dan para pembasmi siluman lainnya termasuk Yimei sudah berhasil membuat kapal dengan memanfaatkan tulang Kaisar Siluman yang mampu menahan ganasnya Lautan Ming. Sayangnya beliau menyadari kalau dirinya tidak bisa pergi dari pulau tersebut dan akhirnya justru terjebak di sana untuk selamanya.
Mengetahui hal itu, akhirnya mereka pun membawa Wuji ke tenda untuk mendapatkan perawatan, di mana hal itu juga berarti nafas baru dan menjadi motivasi besar bagi para prajurit yang ikut dalam ekspedisi tersebut. Mendengar cerita barusan, artinya sekarang mereka mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mencari jantung dari Kaisar Siluman dan menghancurkannya. Namun sebelum itu, Xiao Xuan juga menceritakan tentang kondisinya yang memiliki jiwa kembar, di mana tubuh aslinya saat ini direbut oleh saudaranya yang pergi duluan ke lembah puncak bersama Yimei. Sedangkan tubuh yang dipakai olehnya merupakan tubuh sementara yang dibuat oleh Tuan Besar, senjata pusaka milik Wuji. Mendengar hal itu, beliau lalu memberikan sedikit elemen intinya agar tubuh sementara Xiao Xuan tetap terjaga sekaligus melindungi jiwanya, dan meminta kepada Xiao Xuan untuk segera menemukan tubuh aslinya kembali sebelum lentera jiwa di tubuhnya padam. Beliau juga memberitahu alasan kenapa keturunan Xiao Xuan memiliki jiwa kembar, yang intinya pada waktu itu siluman harimau atau ibunya Huzi membantu Kaisar Siluman untuk menyerang para pembasmi iblis yang ikut bersamanya dan meninggalkan bekas cakaran di tangan Wuji untuk membuat kutukan agar setiap keturunannya memiliki 2 jiwa. Itulah awal mula terciptanya jiwa kembar di keluarga Xiao Xuan, di mana Huzi yang mendengar hal itu pun langsung menyangkalnya dengan berkata kalau ibunya tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Namun pernyataan Huzi barusan justru membuat Wuji terkejut dan tidak menyangka kalau siluman harimau masih hidup dan melahirkan seorang anak. Karena terakhir kali beliau telah memanah ibunya Huzi hingga jatuh ke dalam lautan Ming. Sadar kalau siluman harimau masih hidup, pori-pori pembasmi siluman Wuji pun meronta, di mana beliau bertekad penuh untuk kembali memburu ibunya Huzi apapun resikonya. Namun berbeda dengan Huzi yang tidak percaya mendengar cerita tersebut, karena selama ini dia merasa kalau ibunya sama sekali tidak memiliki sifat kejam. Dalam kesendiriannya itulah tiba-tiba ibunya Huzi muncul untuk menemui anak sematawayangnya, tapi kejadian tersebut dilihat langsung oleh si Soleh dan 2 orang pembasmi siluman lainnya. Walaupun di sini Soleh udah agak sadar akan kesalahan yang dilakukan selama ini, sehingga dia udahlah biarin aja. Tapi tidak bagi kedua temannya, di mana mereka lalu memanggil seluruh pasukan untuk menangkap ibunya Huzi. Saat itulah Zhao, Xiao Xuan dan Jumar muncul untuk melindungi ibunya Huzi, disusul Wuji yang datang ke sana untuk menghabisi siluman harimau tersebut. Melihat dari sorot matanya, pertikaian antara Wuji dan ibunya Huzi tersebut bukanlah sesederhana pertarungan antara pembasmi siluman dan seekor siluman, melainkan ada sesuatu di balik kejadian tersebut. Belum diketahui secara pasti rahasia apa yang ada di antara mereka. Yang jelas Wuji sangat tegas akan melenyapkan siluman harimau, di mana beliau lalu mengambil kembali senjata sihir yang dibawa oleh Huzi, lalu menangkap ibunya Huzi yang sudah tidak mempunyai kekuatan apapun lagi dan langsung membakarnya di depan para pembasmi siluman dan anaknya sendiri. Walaupun beliau adalah legenda yang sangat disegani, tapi kejadian itu juga membuat pro kontra antara Xiao Xuan dan Wuji, di mana Xiao Xuan memintanya untuk melepaskan Huzi karena bagaimanapun juga dia pernah menolongnya sewaktu terbelenggu di tubuh kayunya. Selain itu, Huzi adalah seseorang yang selama ini membuatnya dewasa dan berpikir lebih terbuka dalam melakukan segala tindakan. Terlebih, Huzi bukanlah siluman pada umumnya yang membuat kerusakan dan justru melindungi warga sipil untuk memerangi para siluman. Bahkan Xiao Xuan rela menghancurkan elemen inti pemberian leluhurnya karena dia tidak ingin mengkhianati Huzi yang sudah dia anggap sebagai salah satu orang paling berjasa di hidupnya selama ini.
Setelah itu, Xiao Xuan, Zhao, dan Jumar lalu menemui Huzi untuk memberinya support setelah ibunya dieksekusi oleh Wuji di depan matanya sendiri. Dimana tentu saja hal itu membuatnya shock dan entah apalagi tujuan hidupnya sekarang. Hingga keesokan harinya, mereka baru menyadari kalau justru Xiao Xuan yang telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Yang akhirnya membuat mereka pun bergegas untuk mencarinya menggunakan gelombang resonansi benang perak milik Jumar sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan mengingat baterai di tubuhnya sudah hampir habis. Ternyata Xiao Xuan sendiri saat ini sedang berada di sebuah gua setelah sebelumnya dia mengikuti lentera jiwa di tubuhnya yang memberikan petunjuk tentang keberadaan saudaranya. Tapi ternyata itu adalah perangkap yang sudah disiapkan oleh Yimei di mana dia tiba-tiba menyerangnya hingga membuatnya pingsan. Di sini Yimei lalu menjelaskan niatnya membawa kedua Xiao Xuan ke sana adalah untuk menyatukan kembali kedua jiwa Xiao Xuan, dan ketika Yimei menyedot elemen inti Xiao Xuan gelap, saat itulah Xiao Xuan putih ternyata telah berhasil meyakinkan saudara kembarnya untuk menggagalkan aksi Yimei. 我每次都能看到你的绝望和孤独，我从来没想过夺回你这具身体。到此结束吧。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan neneknya Xiao Xuan dan yang lainnya yang berhasil menemukan sumber mata air lautan Ming, di mana di sini anehnya Wuji justru mengirim pasukan untuk mengecek di gunung yang jauh, sementara beliau hanya mengajak beberapa orang dan menyibukkan mereka dengan menahan aliran air lautan Ming menggunakan elemen inti, sehingga dirinya bisa pergi ke belakang sumber mata air dengan alasan untuk mencari lokasi jantung Kaisar Siluman berada. 这岛上要挟，皇上，等我指令。是。 Kembali ke Xiao Xuan, diperlihatkan kedua Xiao Xuan yang kali ini bekerja sama untuk melawan Yimei setelah sekian lama mereka menaruh dendam. Di mana di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Wuji muncul untuk membantu Yimei. Disinilah Xiao Xuan gelap lalu menjelaskan tentang fakta sebenarnya kalau ternyata Wuji bukanlah leluhurnya melainkan siluman yang berniat mengambil jantung dari jiwa kembar Xiao Xuan untuk kembali menjadi manusia dan menggantikan jantungnya yang hilang setelah berhasil menghabisi Kaisar Siluman. Sedangkan Yimei dan Tetua JJ merupakan orang suruhannya yang ditugaskan untuk mengambil pusaka sihir di wilayah Fulong. Tapi Yimei sendiri memiliki tujuan lain, yaitu menemukan jasad istri dari Wuji. Belum diketahui secara pasti rahasia apa yang sebenarnya terjadi antara Yimei dan istrinya Wuji. Yang jelas dia sama sekali tidak terikat dengan Wuji dan terpaksa melakukan hal itu karena mendapat ancaman. Dan itulah jawaban kenapa Yimei justru membuang senjata sihir tersebut setelah mendapatkannya. Tanpa buang waktu, Wuji lalu menyerang kedua Xiao Xuan untuk mengambil jantungnya, di mana kedua Xiao Xuan yang mencoba melawan justru dibuat terkapar karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Dan akhirnya Wuji berhasil menyatukan kembali kedua jiwa mereka. Di dalam, diperlihatkan kedua Xiao Xuan yang berada di alam bawah sadarnya berdiri persis di depan lubang, di mana orang yang masuk ke lubang tersebut akan mendapatkan kembali tubuh Xiao Xuan dan kembali ke dunia nyata, sedangkan yang tinggal di sana akan tersegel kembali. Di sini Xiao Xuan gelap lalu menjelaskan alasannya merebut tubuh Xiao Xuan adalah karena dia ingin menghentikan kutukan dua kepribadian tersebut karena dia merasakan sendiri penderitaan di mana dia harus dipenjara seumur hidupnya walaupun tidak melakukan kesalahan sekalipun. Dia tidak ingin hal itu dialami oleh keturunan selanjutnya sehingga dia pura-pura mengikuti Yimei dan mencari tahu sebab dari kutukan tersebut untuk menyudahinya. Namun seiring berjalannya waktu dan semua tekanan yang selama ini Xiao Xuan putih dapatkan, akhirnya Xiao Xuan gelap pun sadar kalau saudaranya saat ini telah berubah menjadi pemuda yang pemberani dan tidak menye-menye seperti dulu, di mana Xiao Xuan gelap lalu mencemplungkan Xiao Xuan putih ke dalam lubang tersebut, walaupun itu artinya Xiao Xuan gelap akan kembali terpenjara di segel cermin. Kembali ke realita ketika Wuji berniat menyedot elemen inti Xiao Xuan, saat itulah Huzi dan yang lainnya kembali mendapatkan resonansi dari Xiao Xuan yang telah kembali tersadar, di mana mereka muncul dan langsung menyelamatkan Xiao Xuan sebelum Wuji menyelesaikan ritualnya.
Kemunculan Huzi dan yang lainnya barusan tentu saja memicu geger geden di antara mereka. Namun entah apa alasannya, Yimei tiba-tiba memutuskan untuk mundur dari pertarungan tersebut, di mana Jumar lalu memanfaatkan hal itu untuk mengorbankan diri dengan menjiret tubuh Wuji menggunakan ribuan benang perak dan menyuruh teman-temannya keluar dari tempat tersebut karena Wuji berniat menghancurkan tempat itu bersama dengan semua orang di sana. Di sisi lain, diperlihatkan Yimei yang kembali menemui siluman harimau yang tidak lain adalah ibunya Huzi yang ternyata sebelumnya dia selamatkan sewaktu dibakar oleh Wuji. Di mana sejak kejadian itu, Yimei menyuruhnya untuk beristirahat di ranjang es pemulih energi dan memberikan sedikit elemen intinya sehingga ibunya Huzi bisa berubah ke wujud manusianya. Dari sini, akhirnya baru diketahui alasan ibunya Huzi dan Yimei bekerja sama adalah karena mereka telah membuat kesepakatan di mana Yimei akan membantu ibunya Huzi untuk berubah ke wujud manusia, sementara ibunya Huzi membantu menemukan jasad istrinya Wuji. Setelah bertemu dengan jasad istrinya Wuji itulah Yimei lalu menceritakan semuanya kepada ibunya Huzi yang ternyata dulunya dia hanyalah sebuah boneka kain yang dibeli di pasar Johar, di mana istrinya Wuji lalu memberikan sebuah permata yang dia dapatkan di lembah puncak. Namun tanpa diduga permata tersebut ternyata mengandung sebuah roh dan mengubah boneka kain tersebut menjadi wujud manusia. Sejak saat itulah Yimei pun mengabdi kepada istrinya Wuji dan bersedia menemaninya dalam kondisi apapun. Faktanya, dulu Wuji ternyata sempat mempunyai hubungan dengan ibunya Huzi. Namun tiba-tiba setelah dia berhasil membunuh Kaisar Siluman, entah apa alasannya, Wuji justru memburu ibunya Huzi dan berusaha menghabisinya. Dan setelah itu, beliau akhirnya menikah dengan istrinya tersebut. Namun alih-alih bahagia setelah menikah dengan Wuji, istrinya jadi selalu terlihat ketakutan dan suatu ketika dia menyuruh Yimei untuk membawa senjata sihir milik Wuji beserta anaknya untuk dibawa kembali ke Fulong dan meninggalkan mereka berdua di sana. Setelah urusannya dengan ibunya Huzi selesai, Yimei pun berniat membawa jasad istrinya Wuji kembali ke Fulong. Namun belum sempat keluar dari gua itu, tiba-tiba Yanran muncul yang merasakan aura siluman yang berasal dari tempat tersebut. Melihat Yimei di depan matanya, tanpa buang waktu dia pun langsung menyerangnya untuk membalaskan dendam neneknya yang telah dia bunuh. Di sini diperlihatkan betapa Yimei memuliakan tuannya di mana dia tidak ragu menghancurkan 3 kota sekaligus hanya untuk mendapatkan jasad tuannya dan bahkan menggunakan tangannya untuk melindunginya saat Yanran mengarahkan pedangnya ke sana. Disinilah neneknya yang entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul untuk mengambil alih pertarungan dan akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Yimei. Namun pada suatu momen, salah satu serangan Yimei membuat Yanran tersungkur di mana refleks neneknya langsung melindunginya menggunakan tubuhnya sendiri dan direspon kembali oleh Yanran dengan melemparkan pedangnya yang menancap tepat ke dada Yimei dan membuatnya innalillahi di samping jasad tuannya. Walaupun mereka telah membunuh Yimei, hal serupa pun juga dialami oleh neneknya Yanran yang tiba-tiba lemes di mana ternyata tubuhnya sudah tidak mampu lagi menahan dan akhirnya dia juga gugur dalam pertempuran tersebut. Dari sinilah akhirnya Yanran baru menyadari kalau orang yang dihadapannya itu adalah neneknya yang selama ini telah dianggap tewas.
Kejadian itu tentu saja membuat Xiao Xuan dan yang lainnya juga terkejut karena baru saja kehilangan Jumar, mereka harus kembali kehilangan neneknya Xiao Xuan sebagai salah satu pemimpin yang cukup disegani. Di tengah kondisi duka tersebut, tiba-tiba ibunya Huzi datang di mana kemunculannya itu otomatis membuat Huzi terkejut mengingat terakhir kali ibunya telah dibakar oleh Wu Ji yang padahal sebenarnya beliau diselamatkan oleh Yimei. Di sini, ibunya Huzi berniat menceritakan kalau semua yang dikatakan oleh Wu Ji adalah kebohongan. Namun sebelum itu, beliau membantu mereka menemukan lokasi jantung Kaisar Siluman di salah satu gua dengan menggabungkan teknik bangau kertas milik mata-mata Fulong yang dia lindungi dengan darahnya sehingga bisa menerobos pelindung yang disiapkan oleh Wu Ji. Tapi yang tidak mereka sadari adalah ternyata Wu Ji tidak benar-benar tewas setelah terkena jurus ribuan benang perak milik Jumar, di mana diperlihatkan dia bangkit dari balik reruntuhan dan menunjukkan wujud aslinya. Di sisi lain, setelah berada di depan jantung Kaisar Siluman, disinilah ibunya Huzi lalu membawa mereka masuk ke ingatan Kaisar Siluman dan menceritakan tentang kejadian sebenarnya kalau ternyata 500 tahun yang lalu kondisi lembah puncak begitu asri nggak pakai olas, yang juga adalah kediaman dari Dewa Gunung dan dihuni oleh hewan-hewan mitologi termasuk Dewa Cilin, ibunya Huzi, dan hewan spiritual lain yang hidup rukun dengan damai yang sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Sampai suatu hari seorang manusia bernama Wu Ji datang. Waktu itu, Wu Ji bersama adik dan calon istrinya, dulu belum menjadi istrinya, mereka datang ke sana untuk membuat permohonan kepada Dewa Gunung agar mengobati kaki saudaranya yang bernama Wu Suang yang saat itu mengalami cacat sejak lahir. Tapi begitu sampai di lembah puncak, dia tidak sengaja bertemu dengan ibunya Huzi dan seiring berjalannya waktu, mereka saling jatuh cinta di mana mereka juga membuat kuas dari bulu hewan spiritual ribuan tahun yang akhirnya menjadi tuan besar. Ibunya Huzi juga menegaskan kalau ternyata Wu Ji tidak lain adalah ayah dari Huzi. Sampai suatu hari, ibunya Huzi pun memberitahukan lokasi di mana Dewa Gunung berada, satu-satunya dewa di lembah puncak yang selama ini justru dicap sebagai Kaisar Siluman oleh khalayak umum. Namun tidak disangka, alih-alih membuat permohonan, entah bagaimana caranya Wu Ji justru membunuh Dewa Gunung tersebut di mana darah dari Dewa Gunung itu mengalir sehingga membakar habis seluruh lembah puncak hingga menjadi gersang. Tidak hanya itu, darah Dewa Gunung juga mengalir hingga lautan lepas sampai bertahun-tahun yang kemudian menjadi lautan Ming yang membakar apapun yang dilewatinya. Tidak sampai di situ, yang sebelumnya mereka saling mencintai, tiba-tiba Wu Ji berubah 180 derajat di mana dia justru memfitnah ibunya Huzi adalah dalang di balik kerusakan di lembah puncak tanpa mengetahui kalau ibunya Huzi sedang mengandung. Hingga akhirnya semua orang memburunya dan itulah awal mula kisah Kaisar Siluman dan sebagainya yang ternyata itu semua adalah kebohongannya. Hal itu juga menjadi awal dari stigma tentang semua siluman itu selalu jahat, yang padahal walaupun ada yang baik, mereka terpaksa menjadi jahat untuk bertahan hidup karena manusia selalu memburu mereka. Dan setelah kejadian itu, ibunya Huzi kehilangan 8 ekornya sekaligus yang mengharuskannya untuk berkultivasi selama 500 tahun hanya untuk memulihkan dirinya dan melahirkan Huzi. Setelah mengetahui kebenaran tentang lembah puncak, tugas mereka saat ini adalah menghentikan aliran darah dari jantung Dewa Gunung yang tadinya mereka panggil dengan nama Kaisar Siluman tersebut. Masalahnya, jantung itu mempunyai pelindung dan satu-satunya senjata yang mereka ketahui dapat menembusnya adalah senjata yang sama yang mampu melukai Dewa Gunung tersebut, yang tidak lain adalah senjata sihir milik Wu Ji.
Setelah menceritakan hal itu, tiba-tiba tubuh ibunya Huzi melemah di mana ternyata selama ini dia berjuang hidup dan berusaha kembali ke wujud manusianya hanyalah untuk melihat anaknya tumbuh dewasa dan menceritakan tentang kebenaran kalau Huzi ternyata adalah anak dari seorang dewi. Walaupun itu akan mengorbankan seluruh kekuatannya dan berpisah dengan anaknya untuk yang terakhir kalinya. Belum selesai dengan masalah barusan, muncul masalah baru di mana Wuji kembali menunjukkan batang hidungnya dan saat itulah Huzi bersama yang lainnya menjelaskan kebenaran kepada para pembasmi siluman bahwa semua kekacauan yang telah terjadi selama ini merupakan ulah dari Wuji yang telah membunuh Dewa Gunung dan menciptakan propaganda untuk membuat seolah-olah dirinya adalah seorang pahlawan. Namun alih-alih bertaubat dan mengakui kesalahannya, Wuji justru mengeluarkan seluruh pasukannya dan akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Melawan ratusan monster yang dipanggil oleh Wuji, di sini para pembasmi siluman cukup dibuat kewalahan meskipun mereka telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus gugur di medan perang. Sementara itu di sisi lain, Wuji yang telah berubah ke wujud silumannya dapat dengan mudah mengalahkan Huzi dan Xiao Xuan dan berhasil mengambil jantung Xiao Xuan seandainya Yue tidak datang tepat waktu. Sayangnya, Wuji yang sudah menjadi siluman tidak bisa dilukai hanya dengan pedang biasa dan kemampuan Yue yang tidak seberapa justru membuatnya terbunuh. Di mana teratai milik Dewa Jilin yang ditinggalkan di dalam tubuhnya menjadi buff atau kekuatan tambahan bagi para pasukan pembasmi iblis sehingga mereka dapat membantai semua monster yang Wuji panggil. Tidak hanya itu, giliran Zhao yang datang untuk membantu melawan Wuji, di mana dia berhasil menggunakan triknya untuk mengambil senjata sihir dan melemparkannya kepada Huzi. Namun, walaupun dia telah mewarisi jurus tombak yang begitu hebat dari leluhurnya, hal itu tetap bukanlah masalah bagi Wuji, di mana justru Zhao lah yang harus terkena tusukan dari tombaknya sendiri. Lalu Yanran yang bekerja sama dengan Xiao Xuan pun juga berakhir sama di mana dia juga gugur dalam pertempuran tersebut dan Wuji akhirnya berhasil mengambil jantung milik Xiao Xuan dan kembali menjadi manusia dengan kekuatan yang setara dengan dewa. Sementara itu, Xiao Xuan yang kembali ke alam bawah sadar tiba-tiba dihampiri oleh seekor bangau bersayap 4 yang ternyata bangau itu merupakan dewa gunung yang 500 tahun lalu dibunuh oleh Wuji. Di mana dia pun menjelaskan tentang kutukan dua jiwa di keluarganya merupakan sebuah ujian agar kedua jiwa tersebut bertarung untuk memperebutkan tubuhnya. Sementara yang kalah akan selamanya hidup di dalam kegelapan. Hingga akhirnya kutukan itu berhenti di Xiao Xuan karena Xiao Xuan gelap telah ikhlas berkorban, di mana ternyata kutukan itu sebenarnya menyimpan kekuatan besar overpower milik Dewa Gunung untuk membayar dosa leluhur mereka yang tidak lain adalah Wuji. Di sisi lain, Huzi setelah kehilangan ibunya dan kali ini teman-temannya satu demi satu gugur demi melawan Wuji. Hal itu juga membangkitkan kekuatan salah satu dari hewan mitologi penjaga mata angin yaitu Baihu atau harimau putih, di mana mereka pun bekerja sama untuk menyerang Wuji dengan melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa memberikan celah sedikit pun hingga akhirnya mereka berhasil membunuhnya.
Anehnya, walaupun sudah dipastikan meninggal, namun aura kebencian yang sangat pekat yang mungkin adalah alasan kenapa dia bisa menjadi siluman masih menyelimuti tubuhnya. Dan untuk mengetahui asal dari kebencian itu, Xiao Xuan dan Hu Zi pun berniat membantunya dengan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Begitu masuk ke dalam alam bawah sadar Wuji, mereka melihat dari awal ketika Wuji dilahirkan di mana ternyata dia memiliki saudara kembar bernama Wu Shuang. Namun sayangnya ibunya meninggal dalam proses persalinan tersebut dan Wu Shuang memiliki disabilitas dan buruk rupa sehingga dia dijuluki pembawa sial oleh ayahnya dan selama hidupnya dia diperlakukan layaknya hewan. Hanya Wuji satu-satunya orang yang memperlakukannya seperti manusia normal. Bahkan saat berumur 10 tahun, Wu Shuang sempat akan dibuang oleh ayahnya dan menjadi santapan serigala andai saja tidak ada Wuji yang menolongnya. Singkat cerita, saat keduanya sudah dewasa, Wuji bersama Wu Shuang berniat untuk pergi ke lembah puncak untuk menemui Dewa Gunung dan memohon agar beliau mengobati kaki Wu Shuang dan sekaligus memintanya untuk memberikan mukjizat kepada penduduk wilayah itu yang sedang terkena wabah. Karena saat itu belum ada PSBB atau lockdown, maka wabah tersebut juga akan merambat ke wilayah lain dan tinggal menunggu waktu mereka akan mati. 给他戴呀。哎呦，姑娘说笑了。老板，你管那么多干嘛？我买就是了。姑娘，您是买来自己戴？ Di tengah perjalanan, mereka juga bertemu dengan seorang wanita yang menyukai Wuji dan akhirnya dia ikut bersama mereka menuju lembah puncak. Dan sesampainya di sana, terjadilah apa yang terjadi di mana Wuji bertemu dengan ibunya Huzi dan saling jatuh cinta. Sedangkan wanita yang diam-diam menyukainya tadi lalu curhat kepada Wu Shuang. Disinilah Wu Shuang yang salah mengartikan kebaikannya selama ini ternyata baper kepadanya dan untuk pertama kalinya dia membenci dirinya sendiri dan bahkan mengutuk takdir. 哥，我是想跟他在一起，不是想跟你。 Singkat cerita, setelah Wuji mendapatkan lokasi gua kediaman Dewa Gunung, akhirnya mereka menuju ke sana. Masalahnya, Dewa Gunung hanya akan mewujudkan salah satu dari permintaan mereka, menghilangkan wabah di dunia atau menyembuhkan kaki Wuji. Dimana tanpa diduga, Wuji justru dengan lantang memilih untuk menyelamatkan penduduk dunia, yang padahal sejak awal niat mereka datang ke sana adalah untuk menyembuhkan kaki Wu Shuang. 好，弟弟，你走开！我恨你们！ Pernyataan Wuji ternyata membuat Wu Shuang makdek di mana emosi, penderitaan, dan kebencian yang selama ini terakumulasi meledak dan memanifestasikannya menjadi kekuatan yang tidak terduga hingga mengubahnya menjadi siluman. Lalu dengan senjata milik Dewa Gunung sendiri, dia melampiaskannya dengan membunuh dewa itu dan menghisap seluruh elemen inti Wuji hingga menyerupai dirinya. Dan itulah alasan kenapa dia bisa menjadi orang yang berbeda 180 derajat setelah membunuh Dewa Gunung, di mana dia langsung memfitnah ibunya Huzi tanpa rasa bersalah dan menikahi istrinya. Ternyata kebencianlah yang selama ini mendorongnya karena dia tidak terima dengan bagaimana dunia memperlakukannya secara tidak adil. 他们才是罪恶的根源。怎么会是这样的结局？ Pada titik ini, Xiao Xuan dan Huzi mencoba membawa Wu Shuang kembali ke momen sebelum dirinya menghabisi Wuji dan Dewa Gunung untuk mendapatkan jawaban apa yang akan dilakukan oleh Wuji beserta alasannya jikalau pada waktu itu dia tidak menghabisi saudaranya. 言善行，只不过让我对这个世界彻底孤岛。他以为他在帮我。 Dan walaupun diulang pun, jawabannya masih tetap sama karena tidak mungkin mereka menukar nyawa semua orang di dunia untuk menyembuhkan kakinya. Tapi meskipun Wuji menggunakan permintaannya untuk menyelamatkan dunia, dia tetap tidak akan berhenti untuk mencari cara agar dapat menyembuhkan kaki Wu Shuang apapun resikonya, bahkan jika harus menukarnya dengan kakinya sendiri. 在没治好之前， Jawaban tersebut akhirnya membuat Wu Shuang sadar bahwa selama ini kebenciannya lah yang telah membuatnya buta, sehingga dia merasa sendirian dimusuhi oleh semua orang, yang padahal saudaranya selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Dan setelah semuanya clear, akhirnya Wu Shuang pun meninggal dalam keadaan ikhlas.
Terakhir, Huzi dan Xiao Xuan lalu kembali ke lokasi jantung Dewa Gunung untuk menghancurkannya, dan dengan begitu kehidupan di lembah puncak dan seluruh benua tersebut kembali seperti semula. Setelah semuanya berakhir, mereka pun memutuskan untuk kembali ke negaranya masing-masing, namun berbeda dengan Huzi yang justru memilih untuk tetap tinggal di lembah puncak dan berniat memulai kehidupan baru di sana. Tamat! Saya bantuin yang kingi belarak dulu guys.